Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran ekonomi. Masih di topik pembangunan ekonomi. Kalau kemarin kita sudah bahas nih ya tentang apa itu pembangunan ekonomi. Kemudian ternyata pembangunan ekonomi sama pertumbuhan ekonomi itu ternyata beda gitu kan. Kemudian indikator pembangunan ekonomi itu ada apa aja gitu kan. Nah, di video kali ini di part 2 ya, kita akan lanjut ngebahas tentang faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ada apa aja nanti ya. Kemudian nanti kita juga akan bahas masalah pembangunan ekonomi yang biasa terjadi di negara berkembang. Dan tentu saja gimana kebijakan dan strategi untuk pembangunan ekonomi. Oke, simak terus ya videonya. Kalau kata netizen sih Indonesia itu negara berflower ya kan, atau negara berkembang. Nah, saudaranya ada Malaysia, Filipina, dan yang lain. Di atasnya ada negara maju ya kan. Kebanyakan sih negara-negara di benua Amerika dan Eropa. Kalau di Asia ada Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Taiwan, dan lain sebagainya. Dari ada yang negara maju dan ada negara yang berkembang, kita jadi tahu ya kan, ternyata kemampuan suatu negara untuk berkembang itu berbeda-beda. Seperti halnya kehidupan berkeluarga. Ada keluarga yang dapat mencapai kekayaan dengan mudah dan cepat, serta ada keluarga yang justru membutuhkan waktu yang lama dan kerja keras untuk mencapai kemakmuran. Keluarga dengan anggotanya yang berpendidikan akan cenderung mudah mendapat pekerjaan, hingga mudah memperoleh pendapatan dan akhirnya keluarga tersebut akan mudah berkembang. Begitupun dengan konsep pembangunan atau perkembangan ekonomi di suatu negara. Jadi, maju tidaknya suatu keluarga itu akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan anggota keluarganya, jenis pekerjaannya, dan bagaimana usaha anggota keluarga tersebut. Lalu, bagaimana dengan faktor pembangunan ekonomi? Berikut penjelasannya. Yang pertama dan yang paling utama adalah sumber daya manusia. Dia berperan dalam menciptakan teknologi baru, selain itu dia juga mengembangkan teknologi yang sudah ada. Oleh sebab itulah pembangunan dikatakan berhasil jika kualitas SDM-nya meningkat. Yang kedua ada sumber daya alam. Jadi makin banyak sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara, makin besar kemungkinan negara tersebut untuk melakukan pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Kemudian ada modal dan teknologi. Keduanya akan dapat meningkatkan produktivitas serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Kemudian ada faktor kondisi sosial budaya masyarakat, seperti misalnya sikap, pemikiran, tingkah laku, dan kebudayaan. Misalnya kebudayaan barat yang memacu untuk menghasilkan penemuan baru. Nah, ini nantinya akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi. Kemudian serta kondisi politik, seperti misalnya ketika kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil, maka itu akan dapat menghambat pembangunan ekonomi. Nah, setiap negara yang melakukan kegiatan pembangunan ekonomi pastinya dihadapkan pada berbagai masalah, baik itu negara maju ataupun negara berkembang, gitu ya. Tak terkecuali juga Indonesia. Nah, adapun masalah pembangunan yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan hingga saat ini masih belum mampu teratasi, yaitu yang pertama, tingginya angka pengangguran. Terlebih di masa pandemi saat ini, ada banyak orang yang di PHK. Kemudian tingginya biaya produksi dalam membuat barang dan jasa. Kemudian keputusan pemerintah yang kurang tepat, strateginya kurang sesuai gitu ya dengan kondisi masyarakat. Kemudian juga ada suku bunga perbankan yang terlalu tinggi, sehingga masyarakat itu tidak mau meminjam uang di bank untuk investasi. Nah, tadi kan investasi sebagai modal, ya kan? Nah, tadi modal juga bisa akan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kemudian ada bahan baku pokok yang langka karena penggunaan sumber daya yang tidak bijaksana. Selain itu, ada angka inflasi yang tinggi atau harga-harga semakin tinggi gitu. Kemudian penyempitan infrastruktur serta sumber daya manusia dan iptek yang tidak berkembang. Dan yang paling parahnya adalah masih banyak ya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Seperti contoh kasus korupsi bansos kemarin ya, itu juga menjadi PR bagi pemerintah untuk segera diselesaikan agar pembangunan ekonomi itu dapat
berhasil. Nah, setelah kalian tahu nih ya hambatan pembangunan ekonomi di Indonesia, selanjutnya adalah bagaimana kebijakan dan strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Strategi ini berfungsi untuk memilih faktor yang paling utama pada jalannya proses pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, kebijakan dalam pembangunan ekonomi adalah seperti pengadaan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KKS, BPJS, itu semua adalah bentuk dari program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Secara khusus, strategi kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP dan Rencana Jangka Menengah atau RPJM. Nah, untuk linknya jika kalian penasaran nanti klik di deskripsi ya. Nah, sekarang untuk tugas kalian, silahkan nanti cari dampak pembangunan ekonomi. Nanti ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Oke, pembahasan kita tentang pembangunan ekonomi telah selesai, telah rampung ya. Jadi untuk minggu depan kita bertemu untuk membahas topik baru. Oke, semoga dapat dipahami dan sampai jumpa.